Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Hendra dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Valentino Kevin Everson dengan NIM 187241041. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah yang sudah saya rangkum dengan tema KNN, dan saya memilih judul Predicting Stock Price with KNN Using Moving Average Techniques. Jadi latar belakang saya memilih judul ini yaitu prediksi harga saham merupakan tantangan yang kompleks karena pasar saham kan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kondisi ekonomi, kinerja perusahaan, sentimen investor, dan kejadian geopolitik yang sulit diprediksi. Nah, pendekatan statistik konvensional seperti ARIMA kerap gagal menangkap pola non-linear dalam data keuangan. Sementara algoritma machine learning seperti SVM dan ANN lebih akurat, tetapi memerlukan sumber daya komputasi besar dan rentan terhadap overfitting. Nah, di sisi lain, yang kali ini kita coba yaitu algoritma KNN yang bersifat non-parametrik, terbukti mampu beradaptasi dengan berbagai jenis data tanpa memerlukan asumsi distribusi tertentu. Nah, berdasarkan tersebut, penelitian ini ingin mengeksplorasi kombinasi dari KNN yang diintegrasikan dengan exponential moving average atau bisa disebut juga EMA sebagai fitur input untuk menggunakan adjusted closing price untuk mengatasi masalah autokorelasi dan mengevaluasi model secara komprehensif melalui metrik MAE, MSE, RMSE, R kuadrat, serta uji resiko overfitting dan generalisasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan, yang dimana tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis efektivitas algoritma KNN yang diintegrasikan dengan EMA jangka pendek yaitu EMA 5 dan EMA 10 untuk memprediksi harga saham secara akurat. Selanjutnya, metodologi penelitian yang kita gunakan yaitu yang pertama ada KNN. Jadi di sini KNN bekerja dengan mencari k tetangga terdekat berdasarkan Euclidean distance atau jarak Euclidean antar vektor fitur. Selanjutnya ada dataset Yahoo Finance dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi dari dataset Yahoo Finance ini didapatkan data dari 8 saham India. Selanjutnya ada menggunakan fitur input yaitu EMA 5 dan EMA 10, yang dimana EMA ini memberi bobot lebih besar pada harga terbaru sehingga pergerakan harga saham menjadi lebih responsif terhadap perubahan pasar. Selanjutnya ada metrik evaluasi yaitu ada MAE, MSE, RMSE, dan R-squared. Selanjutnya kita akan membahas tahapan alur sistem kerja dari mentah hingga prediksi akhir. Yang pertama, kita akan download data historis saham dari Yahoo Finance dalam jangka waktu 1 tahun. Yang dimana di dalam data Yahoo Finance ini terdapat 8 dataset saham. Lalu tahap kedua kita akan melakukan pre-processing data dan menghitung EMA 5 dan EMA 10 nya. Lalu yang ketiga kita akan split data menjadi training set dan testing set. Lalu langkah keempat kita akan menginisialisasi KNN dengan berbagai nilai K. Di sini Euclidean distance digunakan sebagai metrik jarak karena cocok untuk data numerik kontinu seperti harga saham. Selanjutnya yang kelima adalah pelatihan model dan prediksi. Jadi nanti model akan dilatih menggunakan training set untuk setiap nilai K. Prediksi kemudian dibuat pada testing set untuk mengevaluasi R-squared untuk setiap K dan memilih K dengan R-squared tertinggi. Dan per tahap ketujuh akan dilakukan pelatihan final dengan K optimal. Jadi nanti model KNN akan dilatih ulang menggunakan K yang optimal yang telah dipilih pada seluruh training dataset. Lalu yang terakhir ada evaluasi performa dan visualisasi. Jadi nanti model final akan divisualisasi menggunakan MAE, MSE, RMSE, dan R-squared. Nah, setelah dilakukan yang penelitian dan percobaan, diperoleh sebuah hasil performa dari KNN yang dapat kita lihat dari tabel berikut.
yang dimana dari ke-8 saham yang telah kita teliti tadi telah diperoleh nilai dari Train R Squared, Test R Squared, dan MAE dan RMSE-nya. Dan bisa kita lihat di sini rata-rata nilai R Squared trainingnya ada di 0,999 dan di nilai testing R Squared-nya memiliki rata-rata di 0,998, yang dimana artinya model KNN ini mampu menjelaskan lebih dari 99% variasi harga. Selanjutnya kita akan membandingkan hasil dari KNN melawan linear regression. Dapat kita lihat di sini KNN memiliki rata-rata nilai R squared yang stabil yaitu di 0,997 dan memiliki overfitting risk yang low dan generalisasinya good. Sedangkan pada linear regression rata-rata R squared-nya ini mencapai nilai 1, yang dimana nilai ini terlalu sempurna. Nah, nilai ini mengindikasikan model mungkin terlalu pas dengan data training yang menyebabkan gejala overfitting. Model dengan R-squared 1 itu belum tentu bekerja baik pada data baru di dunia nyata. Dan kita bisa lihat di sini overfitting risk-nya juga moderate, lalu generalisasinya juga moderate. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa KNN ini lebih unggul dari linear regression. KNN ini lebih andal untuk data non-linear karena pada data saham bersifat non-linear dan penuh noise. Jadi KNN yang non-parametrik tidak memaksakan asumsi linearitas, sehingga bisa lebih adaptif dan memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik ke data testing yang belum dilihat. Dan kita bisa lihat di tabel sebelah sini, yang dimana KNN risk ini risknya low, sedangkan pada linear regression ini risknya moderate pada ke-6 saham yang telah diteliti. Jadi secara tidak langsung KNN lebih diunggulkan karena resiko overfittingnya itu lebih rendah dan generalisasinya yang lebih baik. Jadi dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kombinasi algoritma KNN yang diintegrasikan dengan EMA5 dan EMA10 merupakan pendekatan yang efektif untuk memprediksi harga saham dengan nilai R squared yang secara konsisten mencapai rata-rata di 0,999 pada 8 saham yang diuji. Dibandingkan dengan linear regression, KNN menunjukkan keunggulan yang lebih nyata dari sisi risiko overfitting yang lebih rendah dan kemampuan generalisasi yang lebih baik terhadap data baru. Nah, temuan ini menegaskan bahwa EMA jangka pendek ini sangat efektif dalam menangkap tren harga pasar secara responsif, dan pendekatan non-parametrik seperti KNN lebih cocok untuk data saham yang bersifat non-linear. Berikut adalah referensi yang saya gunakan, yaitu artikel ilmiah yang saya ambil dari Scopus yang berjudul Predicting Stock Price with KNN Using Moving Average Techniques. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.